Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini di sini saya akan berbagi informasi dengan kalian mengenai koloid, sel volta, dan korosi pada besi. Jadi, apa itu koloid? Koloid adalah campuran dua zat yang heterogen di mana partikel zat koloid itu tersebar secara merata ke dalam zat lain. Contohnya susu, santan, sabun, dan lain-lain. Koloid memiliki 8 jenis. Sebelum masuk ke 8 jenis koloid tersebut, koloid dibagi berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa itu dispersi? Kan koloid adalah campuran zat. Jadi ketika zat-zat yang heterogen tersebut dicampur akan membentuk fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi itu koloidnya sendiri dan medium pendispersi adalah zat di mana koloid tersebut dicampurkan. Jadi dilihat dari fase terdispersinya, koloid terbagi atas fase terdispersi padat, terdispersi cair, dan terdispersi gas. Kalau medium pendispersi sama, dari kedua bagian tersebut dibagi lagi sub-babnya. Jadi terbentuklah 8 jenis koloid. Pertama, sol padat. Sol padat itu fase dan medium pendispersinya sama-sama padat. Contohnya adalah gelas berwarna. Teng 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 teng. Kedua, sol, di mana fasenya padat, mediumnya cair. Contohnya adalah saus sambal. Kalau kita lihat, coba ambil yang di sini. Cung. Kalau kita jika digosok-gosokkan di tangan, akan terlihat ada kayak serbuk-serbuk begitu. Ini. Nah, serbuk-serbuk seperti ini. Karena saus sambal itu dari cabai, jadi dia termasuk sol karena ada padat dalam cair. Yang ketiga, aerosol. Jadi aerosol itu fasenya padat dan mediumnya gas. Contohnya asap. Nah, ayo kita masuk ke fase terdispersi cair. Yang keempat adalah emulsi padat, di mana fasenya cair, mediumnya padat. Contohnya keju. Kelima, emulsi cair. Fasenya cair, mediumnya juga cair. Contohnya susu. Spray. Ayo kita semprotkan. Tuh, kelihatan nggak? Jadi spray ini kan isinya cair. Saat kita semprotkan, gaslah yang akan keluar. Yang keenam, aerosol cair. Fasenya cair, mediumnya gas. Masuk ke fase terdispersi gas. Jadi yang ketujuh ada buih padat. Fasenya gas, mediumnya padat. Contohnya biskuit. Kalau kita buka, dalamnya ada rongga-rongga udara begitu. Jadi buih padat ini ada gas dalam padat. Yang terakhir, kedelapan, ada buih cair. Jadi fasenya gas, mediumnya cair. Contohnya buih sabun. Ayo kita membuat buih dari sabun. Jadi ini adalah contoh dari buih. Kayak bubble-bubble begitu. Selain jenis-jenis koloid, ada juga teknik membuat koloid. Terbagi atas dua. Yang pertama dispersi dan yang kedua kondensasi. Kedua teknik ini sama-sama mengubah ukuran partikel koloid, tapi dispersi memperkecil sedangkan kondensasi memperbesar. Teknik dispersi terbagi atas 4. Yang pertama adalah mekanik, yaitu dengan cara
mengaduk, mengulek atau menggerus, atau menggiling. Yang kedua adalah homogenisasi. Teknik ini digunakan dalam pembuatan emulsi seperti pembuatan susu, emulsi obat dengan alat homogenisasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknik kondensasi yang terbagi atas 4. Yang pertama, reaksi hidrolisis. Misalnya saat membuat sol FeOH3. Ayo kita lihat bagaimana cara pembuatan sol FeOH3 dengan reaksi hidrolisis. Check it out. 50 ml conical flask, 250 ml beaker, glass rod, wire gauze, tripod stand, burner, and a dropper. Materials required to perform this experiment are ferric chloride salt and distilled water. First, take 2 grams of ferric chloride salt in a clean dry watch glass. And then measure 100 ml of water and take it in a beaker. Now, transfer the 2 grams of ferric chloride salt into 100 ml of water beaker. Stir it with the help of glass rod until the salt dissolves completely. Here is a 2% of ferric chloride solution. Now take 100 ml of water in a conical flask and heat it until it boils. Here you can see that water is boiling. Now add ferric chloride solution drop by drop with the help of a dropper. Continue heating and adding a ferric chloride solution until deep red or brown color appears. Here, you can see the appearance of brown color in the solution. We have successfully prepared lyophobic ferric hydroxide solution. Yang kedua adalah reaksi redox, contohnya pada pembuatan sol belerang. Ayo kita lihat bagaimana cara membuat sol belerang. Seperti ini. Campurkan 1 sendok bubuk belerang dan 1 sendok gula ke dalam tumpukan. Lalu gerus sampai halus. Setelah itu, letakkan campuran belerang dan gula ke dalam wadah. Lakukan hal seperti ini hingga 4 kali. Kemudian, ambil sebagian dari campuran tersebut, lalu tambahkan 1 sendok gula dan gerus kembali. Ini merupakan gerusan yang kedua. Lakukan hal seperti sebelumnya. Ini merupakan gerusan yang ketiga. Lakukan kembali hal yang sama seperti sebelumnya. Dan ini merupakan gerusan yang keempat atau yang terakhir. Setelah itu, masukkan sedikit demi sedikit campuran terakhir ke dalam gelas yang berisi air. Lalu aduk hingga merata. Nah, bisa dilihat kan di sini terjadi endapan. Yang ketiga ada dekomposisi rangkap, dan yang keempat ada pergantian larutan. Nah, sudah tahu kan jenis-jenis koloid, contohnya masing-masing, dan teknik pembuatan koloid. Kemudian lanjut kepada sel volta. Jadi saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam kedua baterai ini. Jadi ini sama-sama baterai ABC tapi beda jenisnya. Ini baterai biasa, ini baterai alkalin. Oke, untuk baterai biasa yang ada di gambar ini, jadi untuk elektroda positifnya ini, dan ini elektroda negatifnya.
Dan di dalam untuk katodanya ada, dalam baterai ini ada batang karbon atau batang grafit, itu yang berperan sebagai katodanya. Dan untuk anodanya ada seng di dalamnya yang juga berperan sebagai casing atau lapisan terluar dari baterai ini. Jika kita membongkar bagian dalam baterai ini akan ada bentuk seperti ini. Jadi ini namanya pasta. Dan untuk baterai biasa, pastanya itu terdiri atas ZnCl2 dan NH4Cl. Di sekitar batang karbon ada serbuk grafit dan MnO2. Untuk reaksi yang ada di dalam baterai ini, untuk anoda, dia kalau menggunakan setengah reaksi dari Zn menjadi Zn2+ plus 2E. Untuk katodanya itu menggunakan MnO dengan NH4, jadi 2 MnO2 plus 2 NH4 plus 2E menjadi Mn2O3 plus 2 NH3 plus H2O. Jika digabungkan dia akan menjadi seperti ini. Adapun aliran reaksinya, untuk alirannya, elektron akan keluar dari anoda dan mengalir ke katoda, mengalir lagi ke alat yang akan diaplikasikan oleh baterai ini, dan kembali lagi ke anoda, dan begitu seterusnya. Untuk baterai alkalin sama, ini elektroda positifnya, elektroda negatifnya. Dan untuk anodanya seperti bisa dilihat di sini, di tengah-tengahnya itu ada seng atau Zn yang memanjang sampai setengah ke bawah, yang terdiri atas MnO2 dan KOH. Dan untuk reaksinya, untuk anoda itu Zn plus OH- menghasilkan ZnOH 2 kali plus 2E. Dan untuk katoda itu ada 2 MnO2 plus H2O plus 2E menghasilkan Mn2O3 plus 2OH-. Untuk persamaan kedua baterai ini yaitu portable, tidak bisa diisi ulang, menghasilkan potensial sel 1,5 volt dan memiliki Zn sebagai anoda. Untuk perbedaan kedua baterai ini, yang pertama katoda dari baterai biasa itu batang grafit, dan baterai alkalin itu MnO2. Untuk elektrolitnya, baterai biasa dia menggunakan pasta NH4Cl, sedangkan alkalin menggunakan KOH. Yang ketiga, baterai biasa itu tidak tahan lama, sedangkan alkalin lebih tahan lama dari baterai biasa. Nah, selanjutnya pembahasan korosi. Apa itu korosi atau karatan? Yaitu kerusakan pada logam akibat reaksi antara logam dengan senyawa yang dihasilkan oleh lingkungannya, sehingga logam menjadi rusak. Seperti yang kita lihat, logam kalau sudah berwarna coklat seperti ini, itu dinamakan korosi. Korosi atau karatan bisa dihindari dengan berbagai cara. Seperti pertama, pengecatan. Pada pagar besi dilakukan pengecatan untuk menghindari karatan. Yang kedua adalah pelumuran dengan oli. Tujuannya menghindarkan akses udara basah kontak dengan besi. Contohnya adalah pada perkakas mesin. Yang ketiga adalah pembalutan dengan plastik seperti yang dilakukan pada rak piring. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak dengan udara lembab. Yang keempat adalah galvanisasi atau pelapisan dengan seng. Galvanisasi diaplikasikan pada plat mobil. Seng akan bertindak sebagai anoda dan besi akan bertindak sebagai katoda, sehingga besi akan terlindung melalui mekanisme perlindungan katodik. Yang kelima adalah chromium plating, yaitu melapisi besi dengan krom seperti yang dilakukan pada sendok. Chromium plating ini juga untuk membuat besi menjadi lebih mengkilap. Yang keenam adalah pengorbanan anoda. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa besi yang ditanam di bawah tanah atau badan kapal laut. Yang terakhir adalah tin plating atau melapisi besi dengan timah, seperti yang dilakukan pada kaleng sarden. Jadi kaleng sarden ini dilapisi dengan timah yang memiliki potensial reduksi lebih besar daripada besi.
Namun, tin plating justru mendorong besi untuk lebih cepat berkarat. Hal tersebut sengaja dilakukan agar ketika kaleng makanan dibuang, membantu proses penghancuran kaleng makanan tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.